Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan yang pokoknya sudah pernah saya singgung, yaitu ada persyaratan agar ibadah kita itu diterima oleh Allah. Jadi ibadah itu diterima oleh Allah ada persyaratannya, dan ibadah itu tidak diterima, ditolak oleh Allah, itu ada penyebabnya. Nah, saya pada kesempatan pagi hari ini ingin menyampaikan kenapa ibadah seseorang itu ditolak oleh Allah. Mengapa bisa ditolak? Kalau ditolak berarti yang orang itu kerjakan itu sia-sia. Nah, para jamaah, kalau syaratnya diterimanya ibadah itu ada 3, niat karena Allah. Kemudian yang kedua adalah al-masyru'iyatu, disyariatkan, dan yang ketiga al-kaifiyatu, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu ibadah mahdhah, khusus sholat, puasa, zakat, dan seterusnya, mahdhah. Kalau hanya niat saja karena Allah, tapi caranya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, ditolak oleh Allah, tidak diterima. Dan sebaliknya, niatnya bukan karena Allah, tetapi karena atasan, karena bos misalnya, tapi caranya sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan ada syariatnya, maka itu juga tertolak. Itu juga tertolak. Jadi harus lengkap. Niatnya karena Allah, al-masyru'iyatu, disyariatkan, dan kemudian yang ketiga adalah al-kaifiyatu, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam itu sudah sempurna, jadi tidak perlu dirubah-rubah, tidak perlu ditambah-tambahi. Ma farratna fil kitabi min syai'. Begitu di dalam surat Al-An'am ayat 38. Tiadalah kami alpakan sesuatu apapun di dalam Al-Quran. Tidak ada yang dilupakan oleh Allah itu. Tidak ada. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tiadalah kami alpakan sesuatu apapun di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab. Karena apa? Karena sudah sempurna. Itu Al-An'am ayat 30. Jadi kita beribadah kepada Allah itu tidak perlu lagi di model macam-macam, ditambah-tambahi, dikurang-kurangi, dirubah-rubah, begitu. Nah, kalau seperti itu, maka akan tertolak hadisnya, hadis muttafaq alaih. Bunyinya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun.
Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam perkara kami, ya, dalam beribadah kepada Allah, yang tidak termasuk darinya, dari Rasulullah, maka hal itu tertolak. Fahuwa raddun, tertolak. Nanti saya kasih contoh-contohnya di belakang. Tertolak. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita beribadah ini harus 3 hal. Niatnya karena Allah, disyariatkan, terus kemudian dicontohkan atau caranya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Loh lah, bagaimana kalau ada yang tidak terdapat di dalam Al-Quran? Ya apa caranya membuat handphone? Caranya membuat mic bagaimana? Kan itu nggak ada di dalam Al-Quran. Rasulullah juga nggak pernah memberi contoh bagaimana itu. Kalau ada yang bertanya begitu, bagaimana jawaban kita? Nah, itu termasuk ibadah umum. Ya, ibadah umum itu syaratnya hanya ada 2. Niat karena Allah, dan yang dilakukan itu adalah berupa kebajikan, bukan kemaksiatan. Itu persyaratannya agar diterima. Itu untuk ibadah ghairu mahdhah, ibadah umum. Lah bagaimana? Berarti kok enggak lengkap? Lengkap. Di dalam surat Al-Anbiya, surat nomor 21, ayatnya ayat 7 disebutkan, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitu Allah memberitahukan kepada kita. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Loh, lengkap. Ya apa caranya membuat sepur? Tidak tahu, tidak disebut dalam Al-Quran maupun Rasulullah. Ya, tanya kepada yang mengetahui. Lengkap Al-Quran itu sudah. Lengkap. Nah, para jamaah, kemudian selanjutnya mengikuti Rasulullah, insya Allah kita sudah tahu semua. Tapi banyak orang yang tidak mengetahui, dikiranya mengikuti Rasulullah, tetapi sesungguhnya itu adalah tidak mengikuti. Nah, manakala tidak menggunakan kaidah al-kaifiyatu tadi, mengikuti cara-cara Rasulullah, akan tertolak. Nah, seperti apa? Ada 6. Ya, saya terangkan secara singkat. Yang tertolak itu kelihatannya ibadah, tapi juga niatnya juga niat karena Allah. Niatnya karena Allah, tapi tidak sesuai caranya dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu tertolak. Oh, niatnya karena Allah. Saya ini kan karena Allah. Iya, betul. Tapi syaratnya bukan hanya itu. Ya, syaratnya adalah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, 6 itu bapak-bapak sekalian perlu kita ketahui supaya kita tidak terperosok beribadah sehingga ibadah kita itu tertolak. Fahuwa raddun. Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah beribadah kepada Allah. Ya, kok ditolak? Itu bisa karena sebab, alasan melakukan ibadah itu. Misalnya, ya, kelihatannya sholat tahajud, ya, tapi tertolak. Loh, kok bisa? Ya, karena apa? Karena dia melakukan sholat tahajud itu karena, ada alasannya. Alasannya ini yang tidak benar. Ada sebabnya. Sebab, ini kan malam 27 Rajab. Ini kan dulu Rasulullah itu Isra Mi'raj. Jadi sekarang harus dilaksanakan sholat tahajud, sholat malam bersama-sama. Ayo sholat tahajud. Nah, itu sholat tahajud itu memang diperintahkan, tetapi sebabnya yang berbeda. Nah, ini akan tertolak. Ini akan tertolak. Ya, jadi sebabnya ini harus hati-hati. Begitu. Ada gerhana, ya, ada gerhana. Terus kemudian dia langsung sholat sebanyak-banyaknya, sholat yang tidak ini ya, karena saking takutnya, ono sing nabu kentongan, ada yang
lesung itu kelontang itu di desa saya, desa Tarik itu begitu dulu, kelontang begitu. Ya, katanya itu ibadah, ngusir setan. Itu tertolak. Ya, karena sebab. Ya. Kemudian yang kedua, soal jenis. Ibadah kelihatannya ibadah sepertinya, tapi jenisnya salah. Ya, sehingga tertolak. Misalnya apa? Misalnya begini, wah ini masuk bulan Ramadan sebentar lagi. Aku tak syukuran beleh wedhus. Ya, beleh wedhus gitu. Nah, kelihatannya syukuran, ya. Tapi ya jenisnya itu salah, ya. Atau waktu korban, ya, opo itu beleh sapi, opo itu beleh aku tak menyembelih kuda. Kelihatannya ya berkorban, dan besar itu pengorbanannya, wong kuda itu ratusan juta harganya. Larang, ya. Nah, tapi kuda ini tidak diperuntukkan, jenis ini tidak diperuntukkan untuk berkorban. Berkorban itu hanya 3 macam, ya, sapi, unta, dan kambing. Jenis selain itu tidak diterima oleh Allah, tertolak, meskipun itu kuda. Apalagi misalnya gajah gitu, ya, kuda Nil. Ini yang bisa nyembelih ini hanya Ustadz Sugeng ini. Nah, karena jenis yang salah itu tertolak. Kemudian yang ketiga, soal kadar yang berkaitan dengan bilangan itu juga bisa tertolak kalau salah. Ya, misalnya ini sholat subuh kok mek titik, padahal ini seger awak ini tak tambahane dadi 5 misalnya. Ya. Ini bilangan, karena bilangan yang salah. Nah, ini juga tertolak. Ini tertolak. Ya. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, yang keempat, ya, caranya yang keempat, ya. Cara itu salah, tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Misalnya berwudu kan biasanya kan yang rukunnya yang pertama itu kan membasuh muka, terus membasuh tangan. Tapi enggak, ya. Caranya dia wudu ya niat karena Allah, tapi tangannya dulu yang dibasuh, kemudian muka dibalik-balik. Caranya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu tertolak, fahuwa raddun. Tertolak. Ya. Kemudian yang kelima, soal waktu. Ya, waktu. Nah, orang kalau korban, ya, Islam memberi yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya, berkorban itu adalah tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya. Tapi karena saking semangatnya barangkali cek tanggal 1 wis berkorban. Ini soal waktu. Waktu yang salah, akibatnya apa? Tidak diterima oleh Allah sebagai korban. Tidak diterima. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, soal tempat. Ya, soal tempat. Jadi ibadah itu meliputi 6 ini. Jadi 6 ini jangan sampai salah. Nah, soal tempat, ya. Kalau orang beriktikaf, tempatnya ya di masjid. Tempatnya di masjid. Enggak boleh Ustaz Sugeng mau nang mall, wah iktikaf di sana. Tengok-tengok di kursi iktikaf katanya. Tempatnya salah. Ya. Itu tertolak. Ya, tertolak. Nah, atau pergi haji atau di gua katanya Ustaz Win, ya di gua, ya nyepi di gua karena
katanya ini. Nah, itu tidak boleh. Ya. Soal tempat. Terus umroh, waduh larang umroh di sana. Usaha aku tak umroh bawa kerai murah sana, putar. Tempatnya salah. Ya. Masih sampai degleken kakinya, muter-muter ping 1000, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, syarat diterimanya itu ada 3. Karena Allah disyariatkan, terus kemudian yang ketiga adalah dicontohkan caranya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan yang tertolak itu di dalam buku yang ini tadi saya baca, di dalam buku ensiklopedia bid'ah. Ya, judulnya kalau Bapak-bapak beli bukunya tebalnya sekian, ensiklopedia bid'ah. Bid'ah itu yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya, itu bisa dibaca di situ, komplit. Ya. Kalau mau pinjam buku saya boleh, tapi 15 menit saja. Soalnya pengalaman saya tuh minjamkan buku tuh nggak kembali. Pas cari nggak ada, wah bingung. Nah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya juga ada ya, di jilid 3, karena itu ada 4 jilid 3 ya. Itu ada ya di bab yang di awal ya, paling awal. Nah, itu juga ada tentang tertolaknya ibadah seseorang itu. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, insya Allah sudah jelas kita, dan mungkin kita sudah tahu, tetapi mudah-mudahan ini bisa lebih memperjelas, memberi pencerahan yang lebih bagi kita semua termasuk saya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau ada khilaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.